Hai guys, welcome to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang implementation of a Lean Six Sigma project in a production line yang disusun oleh Ivan Pujiarjo, Tommy William, Sinta Dwi, Venetia Tamara, dan Albert Julius. Six Sigma merupakan simbol statistik untuk standar deviasi. Manfaat dari adanya Six Sigma, yang pertama untuk meningkatkan kualitas dari perusahaan. Yang kedua, untuk menurunkan produk gagal. Six Sigma dibagi menjadi 3 kegunaan. Yang pertama, Six Sigma sebagai matriks, lalu Six Sigma sebagai metodologi, dan yang ketiga, Six Sigma sebagai manajemen sistem. Six Sigma sebagai matriks dapat diartikan untuk ukuran data yang berdampak terhadap kualitas produk. Six Sigma sebagai metodologi merupakan cara berpikir dan memperbaiki proses bekerja dengan pendekatan Six Sigma. Six Sigma sebagai metodologi memiliki 5 tahapan untuk menyelesaikan permasalahan di perusahaan. Yang pertama ada define, lalu measure, analyze, improve, dan control. Six Sigma sebagai manajemen sistem untuk meningkatkan kinerja perusahaan ke depannya dan untuk mencapai tingkat mutu 6 Sigma atau sama dengan 3,4 ppm atau product per million. Berikut ini ada sebuah contoh kasus tentang topik yang kami bahas. Terdapat sebuah manufaktur yang memproduksi shock breaker untuk 2 customer utama, yaitu Honda dan Yamaha. Tujuan dari proyek ini yaitu untuk mengetahui akar dari permasalahan penurunan produktivitas pembuatan shock breaker. Ini adalah data tentang jumlah produksi perusahaan dari pertengahan tahun 2013 sampai pertengahan tahun 2014. Dari tabel tersebut, kita dapat mengetahui jumlah produksi yang direncanakan suatu perusahaan dan jumlah produksi sesungguhnya yang dapat dicapai sehingga diperlukan produksi overtime untuk memenuhi jumlah rencana produksi yang telah ditetapkan. Untuk menjawab kasus di atas, kami menggunakan cara pendekatan Six Sigma sebagai metodologi. Yang pertama, define. Dari informasi tabel di atas, kita dapat mengetahui jumlah produk yang tidak dapat diproduksi, yang diputuskan menjadi produk cacat dalam proyek ini. Untuk proses produksi, kita dapat melihat performa mesin melalui indikator, yaitu scrap, setup time, serta engineering. Digunakan efisiensi indeks untuk mengukur hubungan antara waktu yang sesungguhnya yang digunakan untuk produksi dengan waktu yang digunakan setelah dikurangi subtracting planned dan unplanned stoppage. Tahap yang kedua adalah measure. Dari grafik di atas menunjukkan perbedaan antara waktu produksi yang telah ditetapkan dengan waktu produksi sesungguhnya. Masalah yang ditemui adalah berhentinya proses produksi yang tidak direncanakan sehingga menyebabkan menurunnya efisiensi of process dan menurunnya kapasitas produksi. Setelah dilakukan perhitungan, diketahui bahwa efisiensi indeks perusahaan sebesar 64,99% dan diketahui kapasitas produksi hanya 1.965 unit per hari. Dari rencana perusahaan di mana dapat memproduksi 2.352 unit, maka total produk yang tidak dapat diproduksi oleh perusahaan sebesar 387 unit per hari. Diketahui sigma level perusahaan sebesar 2,4
8. Yang ketiga, tahap analyze. Tahap pertama, identifikasi akar masalah. Kategori yang berdampak pada efisiensi proses, kualitas, pengaturan, kegagalan, dan lain-lain. Untuk mengidentifikasi akar masalah, menggunakan brainstorming. Deskripsi masalah utama, menggunakan diagram sebab akibat. Tabel yang pertama ini menjelaskan tentang diagram sebab akibat dari masalah pengaturan. Lalu, tabel yang kedua, tabel ini menjelaskan tentang diagram sebab akibat dari masalah kualitas produk. Lalu, tabel yang ketiga, tabel yang menjelaskan tentang diagram sebab akibat dari kesalahan peralatan. Dan tabel yang keempat merupakan tabel matriks sebab akibat. Selanjutnya di tahap improve. Di tahap ini diawali dengan analisis karakteristik operasi bottleneck. Mesin yang berfungsi membuat lubang, menghilangkan material yang diinginkan. Peralatan yang digunakan untuk beberapa operasi seperti drilling, tapping, dan slotting, termasuk dengan penggantian alat. Menggunakan ulang mesin cukup sulit. Butuh waktu yang bervariasi untuk mengatur posisi setelah mengganti model. Yang kedua, perbandingan peluang pengembangan. Aplikasi dari Single Minute Exchange of Die atau SMED metodologi dilihat dari tabel keuntungan dan kerugian, maka dipilih dari dua kemungkinan pengembangan, yaitu penggantian teknologi dengan menggunakan mesin CNC. Selanjutnya, rencana penerapan dari pengembangan yang dipilih. Ada grouping operation, yaitu mendesain layout baru untuk proses permesinan. Mengulang the line balancing, dan melakukan training pekerjaan. Menilai kapasitas lintasan dan performance. Selanjutnya ada grouping of operation. Awalnya ada 4 proses untuk membuat lubang setelah menggunakan CNC. 4 proses dijadikan satu proses. Selanjutnya, line balancing and new job position. Waktu dari setiap proses disetarakan sehingga tidak ada yang melebihi 17. Selanjutnya ada performance after improvement. Mengurangi waktu setup dari awalnya 72 menit menjadi 12 menit. Tingkat penolakan hasil produksi menurun dari 3,9% menjadi 1,9%. Selanjutnya, tahap kontrol. Jadi, dampak dari aktivitas perbaikan adalah sigma level meningkat ke level yang baru, yaitu 3,45. Kemudian, DPMO yang awalnya sebesar 164.429 berkurang menjadi 25.581 per 1 juta peluang, atau pengurangan defek sebesar 84,4% dari nilai awalnya. Serta lini kapasitasnya meningkat sebesar 29%. Kemudian dalam kontrolnya dilakukan proses monitoring atau pemantauan waktu operasi yang baru serta dibuat grafiknya secara terus-menerus untuk melihat progres implementasi Six Sigma ini. Dalam return
on investment dalam tabel menunjukkan penghematan sebesar 365.904 per tahun dan potensi pengembalian modal adalah 1,15 tahun. Dari kasus yang ada dapat disimpulkan bahwa proses LSS dilakukan untuk memperbaiki kinerja mesin pada proses ini dan didapatkan hasil. Yang pertama, waktu setup 72 menit menjadi 12 menit. Unit cacat 3,9% menjadi 1,9%. Penurunan jumlah pekerja 21 orang menjadi 16 orang. Kapasitas produksi 2.352 menjadi 3.035 unit per hari. Serta meningkatkan nilai Six Sigma dari 2,48 menjadi 3,45. Ya, selesai sudah pembahasan saya tentang implementasi Six Sigma ini. Thank you guys for the attention. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye.